Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Pasang Rodana Eka Juniawan. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan terkait dengan tugas 1.1.h demonstrasi kontekstual, yaitu ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang bisa saya berikan pemaparan di sini terkait dengan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam 4 hal, yaitu yang pertama adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga adalah pendidikan adalah menuntun. Dan yang keempat, pendidikan yang berhamba pada anak atau pendidikan yang berpusat pada anak. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan ide gagasan pemikiran KHD tersebut. Oke, yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini diberikan penjelasan bahwa pendidikan dan budaya sejatinya berkaitan sangat erat. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat, apa yang ingin kita bentuk sebagai bangsa. Dengan kata lain, dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa cita-cita peradaban, mimpi kita sebagai bangsa, kita mulai kerjakan. Kita semaikan benih-benihnya dari apa yang kita lakukan di bidang pendidikan. Karena itu, sejatinya kerja kita di bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk membangun peradaban. Pekerjaan di bidang pendidikan bukan sekadar membahas kurikulum dan hasil belajar, bukan sekadar mengajar, mendidik, namun untuk melahirkan masa depan, melahirkan generasi pembaharu yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman, baik itu masa kini maupun masa datang. Ide atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu adalah pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Tantangan dari penerapan pemikiran KHD dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat dan pendorong untuk peserta didik. Sedangkan solusi penerapan pemikiran KHD menguasai keterampilan abad 21, yaitu memilih metode pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Ide yang ketiga yaitu pendidikan adalah menuntun. Digarisbawakan bahwa gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sesuai dengan semboyan beliau, yaitu ing ngarso sung tuludo ing madio mangun karso dan tuthuri handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan. Ing ngarso sung tuludo ing madio nangun karso dan tuthuri handayani, alasan penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan bagi peserta didik, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang memberi dorongan untuk peserta didik kita. Ide gagasan yang keempat di sini adalah pendidikan yang berhamba pada anak atau pendidikan yang berpusat pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak menempatkan kepentingan dan kebutuhan anak sesuai dengan titik pusat. Ini berarti mengakui bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik yang perlu dihargai dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, dan
kecenderungan individunya. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Pendidikan yang berhamba pada anak mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada pengalaman, di mana anak-anak diberi kesempatan untuk menjelajahi, bereksperimen, dan belajar dari pengalaman langsung. Pendidikan yang berhamba pada anak memandang anak sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat berkembang secara holistik menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, berikut ini diberikan dokumentasi terkait dari ide-ide pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, di sini diberikan gambaran proses pembelajaran yang dilakukan oleh saya sendiri di kelas, yaitu tepatnya di SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar. Dan yang kedua, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini pada pembelajaran yang saya berikan, siswa diberikan berkreasi semampu mereka sesuai dengan kodratnya, diberikan kertas origami untuk menyusun atau membentuk bidang datar, segi 4 maupun segitiga. Kemudian yang ketiga, pendidikan adalah menuntun. Nah, di sini diberikan adalah terkait dengan pembelajaran matematika, khususnya materi tentang Pitagoras. Siswa belajar di lingkungan, di alam, mereka menemukan konsep dari teorema Pitagoras tersebut. Kemudian yang terakhir, pendidikan yang berhamba pada anak atau pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi yang saya dokumentasikan atau yang saya berikan aksi nyata saya di sini adalah pada saat pembelajaran sering diberikan diskusi secara berkelompok, di mana siswa langsung mengerjakan lembar kerja yang diberikan oleh guru tanpa diberikan penjelasan. Kemudian guru hanya mengarahkan dan menstimulus kalau jika terdapat siswa yang mengalami kendala. Nah, demikian pemaparan ide dan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya, khususnya CGP Angkatan ke-10. Om Santi, 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 Om. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.